negeri kami menjadi kepala bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Saya percaya Engkau punya rencana besar dalamnya. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau memimpin kami sampai pada hari ini semuanya karena kebaikan dan perkenanan Tuhan. Surely goodness and mercy, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami ketika kami ada di dalam pola dan prinsipnya Tuhan. Terima kasih ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Lihat sekeliling ke 10 orang katakan annyeonghaseyo. Katakan dia saudara. Terima kasih untuk semua volunteers yang melayani di sore ini. Selamat datang ibadah yang keempat dari FJF Bandung. Tadi pagi saya melayani di FJF Jakarta dan tadi pagi yang melayani Pastor Phil. Anda bisa dengarkan apa yang dia sampaikan hari ini via YouTube. Di sini merupakan minggu yang terakhir kita ngomong tentang looking inside, di mana kita melihat kepada bukan hanya kepada memeriksa diri sendiri kelemahan atau kelebihan kita, tetapi kita melihat siapa yang berkuasa di dalam Anda dan saya. Karena ketika kita tahu siapa Tuhan kita, Master kita, maka segala blueprint sebetulnya, tata rencana telah diletakkan dengan baik dalam kehidupan kita dan kita hanya tinggal mengikutinya saja. Dan hari ini firman Tuhan saya akan bawakan dari Yohanes 20. Yohanes 20 berbicara tentang kejadian setelah Yesus bangkit. Minggu lalu kita baru merayakan Paskah dan kebangkitan Yesus dan kemudian kita mendengar dan kita melihat bisa di dalam firman Tuhan bahwa kejadian Yesus itu dahsyat dan kemudian menimbulkan kehebohan besar bukan hanya di Yerusalem tapi di Yudea. Dan setelah itu ada beberapa kabar karena nggak semua orang lihat dia bangkit. Pertama Maria Magdalena yang melihat dia bangkit dan kemudian di dalam firman Tuhan dicatat beberapa kali dia muncul. Sampai pada akhirnya dia ngomong kepada murid-muridnya, kamu tungguin saya di Galilea, di sana saya akan ketemu dengan kalian. Dan setelah di Galilea maka dia terus-terusan bersama dengan muridnya sampai hari yang ke-40 setelah dia bangkit maka dia naik ke sorga setelah dia menjabarkan apa yang dia inginkan untuk yang namanya gereja perjanjian baru. Sehingga ketika murid-murid rasul-rasul mereka, Anda ingat ketika Petrus berkhotbah dan kemudian 3.000 orang diselamatkan terima Tuhan, tiba-tiba gereja jadi besar sekali. Tapi mereka gak bingung, kenapa? Karena Yesus sudah susun the structure and infrastructure untuk semuanya bisa bertumbuh dengan baik. Demikian juga dalam kehidupan Anda dan saya, struktur itu lebih penting daripada tampak luarnya. Sehingga itu yang salah satu Paskah mengajarkan kepada kita. Dan di Yohanes 20 ini kejadiannya setelah Yesus bangkit. Dikatakan begini ayat 24. Tapi Thomas salah satu murid Yesus, salah satu dari 12. Seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi Yesus muncul di hadapan muridnya. Dikatakan bahwa mereka ketakutan dan pintu terkunci, tiba-tiba Yesus muncul dalam ruangan itu. Dia mengatakan shalom, dia mengatakan damai sejahtera bagimu dan kemudian mereka dikasih lihat tangannya dan lambungnya yang penuh dengan luka, dia kasih lihat ya. Sehingga seperti Yesus mengatakan kepada mereka semua, ini betul-betul saya, tidak mungkin orang lain yang mengalami ini, tapi bukan mati lagi, tetapi dia telah bangkit. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan, we've seen the Lord, kami telah melihat Tuhan. Dan mereka ngomong ini dengan penuh kebanggaan dan memang betul mereka bahagia karena selama ini hanya rumor, selama ini hanya berita-berita. Ada beberapa orang telah lihat Yesus, tapi ada beberapa orang belum lihat Yesus. Yang mana yang benar, apakah Yesus bangkit atau tidak? Tetapi murid-muridnya ini berkata dalam sebuah gaya bahasa yang religius sebetulnya, kami telah melihat Tuhan. Karena orang Yahudi kalau mereka lagi beribadah, mereka itu kalau kebaktian seringkali ada namanya doa berkat gitu. Kalau orang Yahudi doa berkatnya the Lord bless you, Tuhan memberkati and the Lord give you peace, dan kemudian dikatakan the Lord lift up his countenance upon you. Tuhan meletakkan wajahnya di hadapan engkau, artinya Tuhan mau bertemu dengan engkau, itu artinya. Jadi ketika mereka diberkati dikatakan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mau bertemu dengan kita. Dan ini exactly murid-murid lain ngomong sama Thomas bahasa yang sama dengan bahasa religius bahwa the Lord, Tuhan itu menunjukkan wajahnya kepada kami. Dengan suatu gaya bahasa yang sangat spiritual sekali. Sehingga membuat Thomas mungkin minder. Kok dia gak ketemu dengan that blessing, kok dia gak ketemu dengan sebuah kesempatan yang menurut dia saat itu sangat langka sekali. Dia pengen sekali kembali melihat wajah Yesus, menampakkan wajahnya kepada dia, tapi dia nggak sempat, dia nggak ada di situ
Alkitab nggak menyebutkan kemana dia sedang pergi, apa yang sedang dia lakukan, bagaimana suasana hatinya tidak digambarkan. Tetapi murid-murid itu lapor kepada dia, kami telah melihat Tuhan. Wah, bangga sekali mereka dan mereka patut bangga. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, saya nggak tahu mungkin karena kesal. Mungkin Thomas karena dia nggak pede, karena hanya dia satu-satunya di antara murid-muridnya masih ada yang nggak ngelihat Yesus setelah bangkit. Dan Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, Anda bisa bayangkan nggak? Ini orang radikal sekali. Ini orang luar biasa. Orang bilang dia nggak percaya. Orang bilang dia perlu melihat dulu, baru dia akan mengikuti Yesus. Tapi menurut saya, dia sangat logika sekali. Dia penuh dengan segala macam hal yang mungkin ada dalam kehidupan kita, meskipun kita nggak ngaku. Dan dia bilang bukan hanya aku melihat, sebelum aku tempelin tanganku ke lukanya, maka aku nggak akan percaya. Dikatakan bahwa 8 hari kemudian, ya kira-kira seminggu setelahnya, ya kira-kira ya either hari ini atau besok gitulah ceritanya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, in that house, rumah yang sama, rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara kejadian yang sama terjadi seperti minggu lalunya, sementara pintu-pintu terkunci. Ini firman Tuhan ini pengen menjelaskan kepada kita 100% Yesus itu Tuhan, 100% Yesus itu manusia. Di mana dia bisa menerobos masuk kepada dari dinding dan pintu yang terkunci, dia bisa ada di sana. Tetapi dia juga bisa kalau orang mau mencucukkan tangan ke daging dia pun 100% daging. Itu menunjukkan kemahakuasaannya. Dan kemudian dikatakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali ke dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Dan kali ini dia ada. Entah kenapa waktu itu gak ada, tapi kali ini yang jelas dia ada. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata hal yang sama seperti kalau Anda baca pasal ayat-ayat sebelumnya, damai sejahtera bagi kamu. Dia dengan nyantai masuk dalam satu ruangan terkunci, tiba-tiba bilang shalom. Itu katanya, shalom yang dia pakai, shalom. Kemudian dia berkata kepada Thomas, wah, Yesus tahu apa yang ada dalam hati dia ternyata. Meskipun Yesus ketika Thomas ngomong kepada yang lain, Yesus gak ada di situ. Tapi Yesus tahu tentang isi hati dan isi kepala dan isi otak kita semua, dia tahu. Dan kemudian dia khusus berkata kepada Thomas, dia berkata kepada satu orang ini. Di dalam firman Tuhan di sini gak dicatat bahwa dia ngomong kepada yang lain. Jadi dia kembali, kalau saya boleh katakan dia kembali, hari itu dia khusus kembali hanya untuk Thomas. Bukan untuk ngomelin dia, saya rasa bahasa yang dipakai bukan begitu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Di sini nih, di sini. Kamu kan bilang kalau kamu nggak cucukkan jarimu di luka, kamu nggak akan percaya. Taruh di sini, tunjukin lukanya, taruhlah di sini. Dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kalau Anda belajar konteks bahasa aslinya, ini bukan sesuatu nada bicara kemarahan, tetapi ini suatu nada bicara yang penuh dengan belas kasihan. Artinya kalau kamu mesti lihat dulu, baru percaya. Kalau level iman kamu harus lihat dulu, baru percaya. Aku mau turunkan standarku, aku mau datang kepada realitamu, dan aku mau buktikan kepada kamu bahwa aku hidup supaya kamu percaya. Itu artinya. It's all yang kita baca ini, it's all about the grace of God. Itu merupakan karunia, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan Thomas dan juga dalam kehidupan kita. Gak ada dari kita semua imannya sama levelnya. Firman Tuhan berkata tentang beberapa tipe iman. Ada yang kita katakan iman yang kecil, dikatakan begitu. Ada juga tentang iman. Tetapi Yesus sendiri pernah berkata, this woman, wanita ini kepada perempuan Synoveresia, dia berkatakan bahwa perempuan ini punya great faith, dikatakan iman yang besar. Dan kemudian firman Tuhan juga mengatakan bahwa kepada setiap orang diberikan a measure of faith, ukuran-ukuran iman berbeda. Tetapi tidak selalu, Tuhan itu baik, tidak selalu dalam Alkitab saya melihat bahwa cuma yang imannya besar aja yang bisa dapat mujizat dan mendapat lawatan dari Tuhan. Tuhan dalam kebaikannya dan anugerahnya yang ajaib dalam kehidupan kita want to come, bersedia hadir to our level supaya kita bisa bertumbuh dalam Dia. Katakan kiri kanan, Tuhan itu baik, katakan itu saudara. Dia nggak menunggu sampai level Anda tinggi, baru dia mau jamah Anda. Dia nggak perlu tunggu sampai level Anda naik, baru dia mau sembuhkan Anda. Dia nggak perlu tunggu sampai Anda
sadar betul, mengerti betul, pintar betul, sampai dia mau curahkan kuasanya. Dia Tuhan yang sangat luar biasa, merendahkan dirinya dengan demikian rupa to come to our level of understanding, kepada pengertian kita. Sehingga setiap dari Anda dan saya punya kesempatan untuk bertumbuh in Jesus name. Sebenarnya khotbah saya intinya itu sih. Sebenarnya saya bisa ada saja berakhir sekarang khotbahnya, tetapi saya mau elaborate dengan lebih lagi. Dan kemudian dikatakan, mereka percayalah. Thomas menjawab dia, udah gak bisa argue lagi. My Lord and my God. My Lord berbicara tuanku, rabiku, berbicara tentang physical, daging. Berbicara tentang engkau adalah Tuhan saya, Rabi saya, yang bisa memerintah saya untuk melakukan apapun yang sifatnya physical, jasmani ya. Tetapi you also my God, engkau adalah Tuhan saya yang supernatural. Engkau sanggup untuk memerintah saya secara alam rohania. Engkau adalah omnipotent, engkau adalah maha kuasa. Engkau enggak hanya mengubah kehidupan saya secara jasmani ya, engkau bahkan bisa mengubah saya dalam kekekalan. Itu artinya, my Lord, my God. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Judul firman Tuhan hari ini saya beri nama I am Thomas. The miracle of inclusion. I am Thomas. Katakan sama-sama, I am Thomas. Seringkali kita menghina atau seringkali kita bilang, Thomas, dia orang yang gak percaya. Harus lihat dulu Yesus, harus cucukkan tangannya baru dia percaya. I am Thomas. Dan saya mau yakinkan bahwa you are Thomas. Seringkali dari kita memang harus melihat baru percaya, bukan? Nah, setiap dari kita ada kalanya kita tahu ketika dalam area-area kehidupan ada banyak hal yang kita belum lihat tapi kita percaya. Tapi ada juga banyak area dalam kehidupan kita di mana kita harus lihat dulu baru kita percaya, bukan? Dan ini yang Tuhan mau sampaikan kepada kita setelah Paskah, 1 minggu setelah Paskah. Pada suatu kali saya dan keluarga merencanakan liburan ke sebuah tempat yang butuh paspor dan visa. Kita sudah rencanakan sudah lama. Karena saya dan keluarga pernah pergi ke tempat itu dan kami sangat menikmati negara tersebut. Jadi kita ada planning udah lama bahwa kita akan pergi lagi ke tempat-tempat yang berbeda di negara itu. Dan waktu itu anak saya 2 ada di negara lain lagi sekolah. Dan kemudian kita rencananya akan ketemu sama-sama kumpulnya di negara tujuan nanti buat liburan. Singkatnya demikian. Jadi kita ada siap, kita ada excited sekali, kita ada bikin rencana perjalanan dan sebagainya. Tiba-tiba suatu kali anak saya yang kedua, Nathan, dia kebetulan pasportnya dia bawa di tas dia dan kemudian dia taruh di mobil. Dan ketika di mobil ada orang pecahkan kaca mobil dan kemudian ambil ransel dia. Di dalamnya ada pasport dan di dalam pasport itu ada visa. Dan kita udah mau pergi. Sehingga tentu saja dia harus lapor ke konsulat dan dia harus bikin paspor baru. Singkat cerita, Nathan itu tidak bisa bersama-sama dengan kita liburan. Dia sedih tentu saja dan dia berusaha untuk menahan kesedihannya karena dia juga ketahui bahwa kita kecewa mendengar kabar itu. Terlebih saya sebagai seorang ayah, saya kecewa sekali karena anak saya juga gak bisa ikut bersama-sama dengan kita. Kalau orang ketinggalan itu gak enak. Kalau orang gak diajak dan terajak menikmati sesuatu yang sebetulnya dia kalau misalnya gak mengalami kejadian itu bisa ada bersama dengan kita, oh betapa indahnya. Tetapi ya left behind itu tidak enak sama sekali. Bahkan Nathan sampai sekarang kalau ada kesempatan pun dia tidak mau mengunjungi negara itu, mungkin masih pahit lah ya. Sehingga nanti saya harus doain dia tumpang tangan biar kepahitan tuh. Sekarang dia bilang, saya gak butuh negara itu katanya. Oke, saya masih mengerti bahwa dia masih kecewa sampai sekarang. Nah kalau kita lihat bahwa ayat-ayat sebelumnya kalau Anda baca, sebelum ayat-ayat yang tadi kita sudah baca, Yesus tiba-tiba juga muncul kan. Gak ada yang bisa prediksi, gak ada yang bisa tahu. Mereka sebetulnya lagi ketakutan, mereka mau mendengar kabar atau rumor yang ada di luar. Sehingga rasul-rasul itu ada di dalam ruangan, pintu terkunci, tiba-tiba Yesus datang dan kemudian dia ada dalam ruangan itu dan dia berkata, hello there, shalom, halo apa kabar? Murid-murid senang sekali dan dikatakan we saw the Lord, kita melihat Tuhan. Dan Thomas entah kenapa dia nggak ada di situ, saya nggak tahu. Saya nggak berani mengkalkulasikan apapun. Ada yang orang bilang dia kecewa, ada yang orang bilang dia lagi ada tugas, ada orang bilang apapun itu.
Saya nggak ngerti karena firman Tuhan tidak bisa menjelaskan, tidak mau menjelaskan kepada kita kenapa Thomas nggak ada di situ. Tapi dia kehilangan yang namanya God's visitation. Dia kehilangan yang namanya kunjungan dari Tuhan. Ketika teman-temannya yang lain mendapatkan kunjungan dari Tuhan itu. Sama dengan kita. Saya pun adalah Thomas, saya seringkali mungkin melewatkan kunjungan dari Tuhan dalam kehidupan saya. Entah apapun yang terjadi. Entah waktu itu Thomas lagi sibuk, saya nggak tahu. Tapi seringkali untuk saya pribadi, kalau kita baca firman kan harus kita langsung berkaca untuk diri kita sendiri kan. Kalau untuk saya pribadi, saya melihat dari diri saya. In the rush of life, we can overlook the divine moments of God's gentle visitation. Karena kita sedang sibuk. Atau kita sedang khawatir. Atau kita sedang takut. Atau kita sedang malu. Akan sesuatu yang kita pernah lakukan. Atau kita lagi kecewa. Atau kita lagi kesal. Dan kita bilang bahwa aku mau tinggalkan dulu, aku gak mau ada di situ. Mungkin Thomas berkata bahkan melihat teman-temanku yang lain sesama rasul-rasul, mungkin saya juga merasa sedih. Ketika melihat mereka, saya terbayang-bayang akan Yesus yang bersama-sama dengan kita 3,5 tahun. I just need to go sebentar, saya harus pergi sebentar. Dan ketika dia sedang melakukan sesuatu yang lain, dia kehilangan, he missed God's visitation. Dan seringkali itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya dan istri tinggal di Amerika dari tahun 94 sampai tahun 2000 dan saya sempat full time di sana di gereja. Dan saya harus mengakui bahwa ketika saya pulang ke Indonesia, memang karena sudah ada anak lahir di sana dan kemudian kita bawa pulang ke sini. Tetapi saya pulang ke Indonesia dalam sebuah pemikiran bahwa saya tengah terluka oleh gereja. Saya full time di gereja, saya melayani di situ 6 tahun. Dan kemudian ada banyak hal yang mungkin gak sesuai, ada banyak hal yang gak klop, ada banyak hal yang menurut saya tidak adil pada saat itu. Ada banyak hal yang saya pikir gak pas, saya pikir perkataan yang tidak tepat, yang saya pikir perlakuan yang tidak semestinya, ada banyak hal. Tapi istri saya bisa testify bahwa sampai hari terakhir saya tetap melakukan apapun dengan excellence, saya tetap melakukan apapun dengan sepenuh hati saya. Tetapi saya berpikir bahwa tiba waktunya bagi saya untuk pulang kembali ke Indonesia. Bukan karena ngambek sama gereja, no sih. Karena ada anak umur 2 bulan tiap malam nangis, gitu aja. Dan kemudian saya merasa bahwa kalau di Indonesia ada banyak bantuan, itu saja alasannya. Dan kemudian saya pulang, dan kemudian ketika saya pulang, kita decide bahwa kita tetap ke gereja. Tetapi kita nggak mau mengambil pelayanan dengan lebih lagi, karena saya mau rest. Kesel memang dengan berbagai macam perlakuan. Dan saya berpikir bahwa saya dalam keadaan tidak siap untuk masuk langsung terjun dalam pelayanan. Saya pikir saya mau berbisnis, saya mau ini, saya mau itu, saya mau melakukan banyak hal. Which is memang betul, habis itu saya berbisnis dan sebagainya. Itu Tuhan baik. Gak sampai beberapa bulan. Tiba-tiba ada 1-2 hal yang terjadi di Bandung. Dan kemudian seperti memaksa saya, menarik saya untuk melayani Tuhan. Karena kalau saya saat itu tidak masuk nyemplung langsung dalam pelayanan, maka ada banyak hal yang buruk yang akan terjadi di IFGF. Gitu aja intinya. Sehingga sebenarnya Tuhan memaksa saya, menarik saya, jangan jauh-jauh dari rumah. Thomas meninggalkan, dikatakan the house, Thomas meninggalkan rumah itu, tapi kemudian dia kembali ke rumah itu. Jangan jauh-jauh tinggalkan. Karena kalau kamu tinggalkan, mungkin you miss that God's visitation. Saya nggak bilang ini tentang gereja saya saja. Tetapi Anda harus pikirkan ada banyak hal di mana kalau engkau berpikir untuk engkau tinggalkan, mungkin justru ketika engkau pergi, di situ you miss, engkau kehilangan yang namanya God's visitation in your life. Karena kalau orang kecewa, tendensinya pergi. Pergi dari keluarga, pergi dari pergaulan yang baik, pergi dari firman Tuhan, pergi daripada persekutuan orang benar, pergi. Dan kemudian mungkin ketika Anda sedang tidak ada di situ, lawatan Tuhan terjadi. Tapi engkau sedang tidak ada di situ. Dan hari ini saya berdoa. Mungkin ada banyak hal di mana Anda sepertinya Anda miss God's visitation. Anda kehilangan kunjungan pribadi dari Tuhan. Anda kehilangan pertolongan dari Tuhan itu. Anda kehilangan yang namanya Tuhan datang dan mau membantu umatnya. Tapi saya mau katakan di dalam Tuhan bahwa tidak ada yang terlambat in Jesus name. Setiap dari Anda dan saya akan mendapatkan kesempatan itu lagi. Kalau Anda miss it,
Anda akan dapatkan lagi. Katakan kiri kanan, Anda akan dapatkan lagi. Tapi make sure lain kali Anda ada di situ. Karena kalau terus memberontak, terus-terusan kabur, ketika Tuhan visit, the power of presence, kehadiran itu penting. Saya nggak ngomongin gereja saja. Saya ngomongin hadirat Tuhan di rumah, saya ngomongin Anda baca firman, saya ngomongin persekutuan yang benar. Itu, jangan tinggalkan itu. Karena Tuhan bisa lawat di situ. Thomas akhirnya dilawat sama Tuhan karena dia hadir. Karena dia ada di situ. Dan Thomas pada waktu itu dia sebetulnya bukan melulu salah dia dikelilingi oleh hal-hal yang tidak bisa dia kendalikan, bukan? Dia tidak bisa dikendalikan, Yesus ditangkap, dia nggak bisa kendalikan, Yesus disalib. Dia nggak bisa kendalikan semua rumors, semua kabar-kabar dan berita tentang kebangkitan Yesus, dia nggak bisa kendalikan hal itu. Apakah di sini Anda merupakan korban dari hal yang tidak bisa Anda kendalikan? Ada banyak hal dalam hidup ini yang nggak bisa kita kendalikan. Tiba-tiba ada anggota keluarga yang sakit atau Anda sendiri sakit, kita nggak bisa kendalikan. Baru siang ini saya dengar ada sepupu saya, dia lulusan MIT, dia orang pintar luar biasa, engineer yang handal di Amerika. Dia selalu punya banyak solusi untuk banyak hal dalam kehidupan. Tapi nggak sampai 24 jam yang lalu ternyata dia stroke dan kemudian dia sekarang kesulitan untuk bicara. Nggak ada yang bisa dikendalikan, saya nggak bisa melakukan apapun, dia sendiri orang pintar tidak bisa melakukan apapun. Banyak hal di luar kendali kita. Bencana alam mungkin di luar kendali kita. Atau ada delay, ada penundaan dalam kehidupan kita. Itu merupakan sesuatu hal yang nggak bisa kita kendalikan. Atau mungkin sekarang ada perang dagang dan sebagainya, seluruh dunia sulit, ada banyak hal di mana kita sepertinya terjepit di tengah-tengah, itu nggak bisa kita kendalikan. Ada banyak hal dalam hidup ada di luar kendali kita, ada banyak hal. Tapi kalau Anda fokus sama yang di luar kendali, Anda akan jadi orang yang frustrasi. Banyak orang percaya hanya fokus kepada hal yang di luar kendali dia. Dan kemudian dia bertanya, mengapa begini? Mengapa begini? Dia salahkan orang, dia salahkan Tuhan. Mengapa? Why? Karena cuma fokus sama hal yang di luar kendali dia. Padahal itu adalah di luar daripada kuasanya. Mau ngapain lagi? Nggak bisa dia apa-apain. Di luar kendali kita. Thomas mengalami hal yang sama. Ada banyak hal di luar kendali kita. Dan kemudian dia memilih untuk, pada suatu saat dia memilih untuk, udahlah. Lupakan ini semua, dia pergi sejenak. Ketika dia pergi, Tuhan lawat. Tuhan hadir. Tuhan menunjukkan kuasa kebangkitannya di tengah murid-murid yang lain. Banyak hal memang dalam hidup ada di luar kendali. Tetapi respon kita akan menentukan alur kehidupan kita. Jadi jangan hanya fokus kepada hal yang ada di luar kendali. Tapi abis itu selanjutnya apa? What's next? Apakah saya mau fokus akan hanya kematian Tuhan? Apakah saya mau fokus kepada rumor segala macam berita simpang siur? Apakah saya mau hanya fokus kepada kegagalan? Apakah saya mau hanya fokus kepada sesuatu yang rumit? Ataukah saya bilang, hey, there must be more than this. Kayaknya ada sesuatu yang lebih dari itu deh. Yang sekarang seharusnya saya pikirkan. Tetapi kemudian dia dengar orang cerita bahwa Yesus bangkit, Yesus hadir di sini. Dia bilang, alah, kalian ini sama dengan orang yang lain. Dan kemudian di tengah kekecewaan dia bilang kalau saya nggak sentuh sendiri lukanya, kalau saya nggak lihat dan saya sentuh, saya nggak bakal percaya. Saya yakin dia punya iman. Kalau orang nggak punya iman nggak mungkin ngikutin Yesus 3,5 tahun tuh nggak mungkin. Tetapi pada saat itu dia butuh imannya diangkat lewat pembuktian. Dan kadang-kadang itu manusiawi sekali. Dan dia ngomong begitu kan. Dia bilang pokoknya kalau aku nggak cucukkan jariku ke lukanya, aku nggak percaya. Dan hari ini pertanyaan itu ada buat Anda dan saya sore ini. Church, have you been in a place where your faith declares one thing but the facts seems to say another? Pernahkah Anda berada dalam sebuah keadaan di mana imanmu sih pengen ngomong sesuatu yang positif, tetapi fakta tidak berkata demikian? Siapakah Anda yang pernah mengalami ini? Iman berkata satu hal,
fakta berkata yang lain. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Didoakan sama pendoa, didoakan sama pendeta, didoakan sama teman, dikasih ayat demi ayat demi ayat, pasti sembuh, pasti sembuh. Mungkin ada kerabat, mungkin ada orang tua, mungkin ada saudara, pasti sembuh, kita semua doakan. Dan kemudian misalnya meninggal. What is wrong? Saya punya iman saya didukung bukan hanya oleh 2-3 orang, iman saya didukung oleh 10 orang. Ayat demi ayat saya nggak cuma terima 1, saya terima 5, saya terima 10. Dan kemudian mereka bilang pasti sembuh, percaya saja. Iman saya ada di situ, tetapi fakta tidak berkata hal yang sama. Pernah bukan mengalami itu? Saya pernah mengalami di bidang kerjaan. Bagus, luar biasa. Everything is so easy. Segala sesuatu datang dengan mudah. Sepertinya gak perlu modal. Sepertinya perlu segala sesuatu hal yang kira-kira sudah di set up sama orang. Dan kemudian tujuannya baik. Tujuannya mulia. Keuntungannya sebagian besar adalah untuk pelayanan. Keuntungannya sebagian besar adalah untuk menanam gereja. Keuntungannya sebagian besar adalah untuk membangun sebuah gereja di sebuah kota tertentu. Dan kemudian orang bilang, wah ini bagus. Ini gak bakal rugi. Dan wah. Dan kemudian yang mempunyai tanah meninggal dan anak-anaknya tidak mempunyai pikiran yang sama seperti bapaknya. Dan kemudian itu bubar, rugi. Padahal sebelumnya bagus, untung, luar biasa, suatu yang mulia. Imannya di situ. Tapi faktanya berbeda. Karena itu usul saya. Saya juga pernah berbisnis. Jangan pernah sekali-kali ngomong, bisnis ini mah nanti kalau untung mah untuk pelayanan. Gak usah ngomong gitulah. Kerja aja yang benar, pastikan Anda berbuah. Dan kalau memang Anda berbuah dan beruntung dan apapun, kalau Anda masih mau memberi apapun untuk pekerjaan Tuhan, lakukanlah itu. Karena nggak jaminan dari awal bisnis Anda ngomong ini untuk Tuhan, sebagai sebuah kayak sogokan sama Tuhan bahwa engkau harus berkati saya karena bisnis ini kalau berhasil kan buat bangun gereja. Nggak usah nyogok Tuhan. Gawe aja yang benar, katakan kiri kanan, gawe yang benar, katakan itu saudara. Kau sejanji macam-macam, bantu ini, bantu itu. Ini gawe aja yang benar. Gawe aja yang excellent. Dapatkan hasil 30, 60, 100 kali lipat kalau perlu. Dan setelah itu uji dirimu sendiri apakah engkau masih mau melakukannya. As simple as that. Karena Tuhan gak pernah impress dengan janji-janji manusia. Nah, Thomas, ikutin orang 3,5 tahun gak gampang. Karena Yesus tiap hari mobile kemana-mana, 3,5 tahun dia. Imannya di situ, tetapi faktanya mengatakan sesuatu yang berbeda. Sehingga saya yakin Thomas hancur. Karena ngikutin orang tiap hari 3,5 tahun, tiba-tiba suatu hari orang itu lenyap dari hadapan Anda. Matinya caranya kayak gitu lagi, mati dengan cara yang paling hina di bawah penderitaan penjajahan Romawi. Malu banget. Baru berapa hari sebelumnya masuk Yerusalem naik keledai. Hosana, Hosana jadi raja, tiba-tiba matinya kayak gitu. Thomas pasti hancur hatinya. Saya nggak tahu keadaan Anda. Mungkin Anda pernah mengalami hati yang hancur. Karena harapan yang Anda bangun, gambaran yang Anda ambil tidak sesuai dengan realita dan hasilnya. Sesuatu yang manusiawi sekali. Tapi di sini saya ngelihat ada sesuatu yang indah. Thomas was broken hearted, yet he chose to stay. Stay. Katakan sama-sama stay. Stay. Karena saya melihat zaman ini, hari-hari ini saya nggak ngomong tentang gereja loh, ini ngomong tentang kehidupan sehari-hari. Karena terlalu banyak orang karena kecewa terlalu cepat quit, terlalu cepat berhenti. Semakin cepat orang membuat keputusan untuk quit dari keluarga dia. Karena mungkin ada sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang membuat hatinya hancur. Seperti Thomas juga hatinya hancur, but he stayed. Saya berdoa biar Roh Kudus ngomong kepada kita, whatever happen in your family, saya berdoa anugerah Tuhan turun, but stay. Jangan terlalu gampang bilang cerai. Stay. Karena mungkin besok pagi Tuhan lawat keluarga Anda.
Anda gak tahu kapan dia datang. Thomas was broken hearted. Thomas itu dia hancur hatinya, but he chose to stay. Apapun yang terjadi di tempat kerjaan, bagaimanapun orang menekan Anda, tapi yang namanya good attitude, sikap yang baik, stay. Kalau orang curangi Anda di tempat kerja, jangan curangi kembali orang lain. Good attitude, stay in that good attitude. Jangan kalau tempat kerja Anda ada banyak toksik, Anda ikut-ikutan jadi toksik. Stay, good attitude terus ada. Sifat dan sikap yang baik, jaga karakter, stay. Kalau bisnis sekarang susah, orang kalau gini gitu cari jalan pintas gampang dapat duit. Untuk urusan integritas, stay. Karena ketika Anda stay kepada sesuatu yang baik, yang benar, yang mulia, yang sedap didengar, tinggal tunggu waktu Tuhan akan lewat dalam lintasan kehidupan Anda. Stay, tinggal. Thomas ketika mendengar murid-murid yang lain dengar bahwa Yesus datang, Thomas gak bilang, oh udah sempat nanya itinerary-nya Tuhan gak kapan dia datang lagi. Kapanpun dia berkunjung, saya pastikan diri saya ada di situ. Saya kira jawabannya adalah gak ada yang tahu kapan dia akan muncul lagi. Kalau dia akan muncul lagi yang jelas, if you're not here, you will miss it again. Kalau kamu gak stay, maka kamu akan kehilangan kesempatan itu lagi, you stay. Calling, panggilan apapun yang pernah Tuhan taruh dalam hati Anda. Bisa mengalami kekecewaan, orang bisa ambil mimpi Anda, orang bisa seakan-akan Anda telah tergantikan dengan orang yang lain. Tetapi yang namanya calling dari Tuhan, panggilan dari Tuhan. Kalau memang Anda yakin itu dari Tuhan, stay. Terus kerjakan dengan baik, terus kerjakan dengan excellent, terus belajar. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan, bahkan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dan dia kembali ke rumah itu, dikatakan. Dan dia kembali ke the house, dikatakan ke dalam rumah itu. Saya gak berbicara mengenai gedung, saya berbicara tentang fellowship. Dia kembali kepada fellowship itu. Jangan lupakan, don't break the fellowship. Jangan pisahkan diri Anda dari orang-orang yang juga sedang menantikan Tuhan. Jangan pisahkan diri Anda dari positive influence. Seberapapun kecewanya Anda kepada keadaan, seberapapun Anda kecewa sama orang Kristen, never break the fellowship. Karena justru di tengah orang-orang yang tidak sempurna itu, kalau Tuhan muncul di situ, maka perbaikan demi perbaikan akan bisa terjadi in Jesus name. Katakan kiri kanan, lu juga gak sempurna, katakan itu saudara. Pastor Andre ngomong jangan kenceng-kenceng dong. Tapi yang saya lihat anugerah Tuhan ya, di tengah itu semuanya, Tuhan itu baik loh. Saya ketika membaca ini saya terharu dengan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan tuh datang lagi dengan skenario yang sama. Tapi kali ini gak ketemuin 10 yang lain. Kan Yudas sudah meninggal, jadi 10 yang ada di situ. Tapi dia hanya datang khusus untuk ngobrol dengan Thomas. Jesus met Thomas where he was. Yesus mau ketemu dengan Thomas pada tingkatan iman Thomas. Yesus mau ketemu dengan Thomas dalam keterpurukan dan dalam kehancuran hatinya Thomas. Dia mau datang ke situ. Padahal dia bangkit, kemuliaan itu sudah ada dalam dia. 100% Tuhan, 100% manusia, always. Tapi kali ini dia datang dengan menunjukkan manifestasi keilahiannya. Dia masuk tanpa harus buka pintu apapun. Hello there, shalom. Dan dia datang menemuin satu orang. Dan saya rasa Thomas mungkin merasa ouch. Dia datang hanya untuk saya. Karena firman Tuhan menulis he was the only one who missed it. Cuma Thomas yang gak ngelihat Yesus ketika pertama kali datang ketemu dengan murid-muridnya. Nah ini nih the humility of God nih. Ini betul-betul suatu hal yang menunjukkan kerendahan hatinya Tuhan. Dan saya bangga punya Tuhan yang demikian. Dan saya berpikir demikian.
Mungkin Thomas berharap lah ya, bahwa waktu itu dia ada di situ. Saya nggak tahu. Dia akan bilang bahwa kalau aku nggak mencucukkan, aku nggak akan percaya. Tapi firman Tuhan nggak menulis bahwa Thomas meminta dan memohon dan berdoa supaya Yesus muncul lagi. Dia nggak pernah ngomong begitu. Kalau Thomas yang nggak pernah minta dan berdoa, Tuhan engkau muncul kembali dalam kehidupan saya. Show yourself strong, tunjukkan bahwa engkau kuat, tunjukkan engkau bangkit. Kalau dia nggak pernah doa minta, Tuhan show yourself, tunjukkan dirimu, tunjukkan kuasamu dalam kehidupan saya. Kalau dia nggak minta, Yesus mau datang ketemu sama dia. Apalagi kalau Anda hari ini minta Tuhan untuk hadir dalam keterpurukanmu, Tuhan pasti hadir. Gak pernah tertulis Thomas minta apa-apa. Ada ucapan yang penting kalau aku nggak cocokkan aku nggak percaya. Apalagi kita, kalau kita minta, dia Immanuel, memang dia maha hadir, tapi akan dia manifestasikan kehadirannya bahkan dalam keterpurukan Anda. Dan kemudian dia kasih lihat luka dia kan. Sini Thomas, pegang. Kalau saya jadi Thomas, nggak usah, nggak apa-apa, it's okay. Sekarang saya percaya, it's okay. Nggak apa-apa. Bagian kayak geleh pisan dia megang apa? Ada luka, lobang gitu. Sini Thomas. Kalau saya iseng jadi Yesus saya pegang tangan. Sini Thomas. Enggak usah tolong enggak usah. Bercanda. Tahu nggak kenapa Yesus suruh dia cucukkan tangan? Yesus pengen ngomong sama Thomas dan Yesus pengen ngomong sama Anda hari ini. The pain is real. Luka dalam keluarga Anda, it's real. Dia nggak deny, it's painful. Itu memang luka, itu sakit. Tuhan saya luka secara financial, ya, it's real. Luka itu real. Kau bisa pegang. Your pain is real. Luka Anda real. Mungkin Anda punya luka sama orang, mungkin Anda punya luka dalam bisnis usaha Anda, mungkin Anda punya luka dalam pernikahan Anda, apapun itu. Tapi ketika Yesus suruh Thomas, jamah dia lukanya. Yesus sedang mengatakan, the pain is real, but I'm real too. Tapi aku juga real loh. Aku real, saking realnya aku bangkit dari kematian dan aku melebihi daripada segala luka itu. Dan ketika Thomas bersentuhan dengan Yesus, melihat Yesus, kemudian dia disadarkan dan dia diingatkan sama kata-kata yang Yesus katakan di malam perjamuan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Seperti dia diingatkan ketika dia menyentuh luka itu bahwa kalau nggak ada ini nggak ada kesembuhan. Kalau nggak ada ini nggak ada kuasa, kalau nggak ada ini nggak ada kebangkitan. Thomas, luka itu real, tapi kalau nggak ada ini nggak ada kemajuan dalam hidup kamu. The pain yang Tuhan izinkan bukan untuk bikin Anda sengsara. The pain yang Tuhan izinkan dalam kehidupan Anda dan saya hanya untuk promosi di dalam dia. Karena kalau nggak ada kematian dan luka itu nggak ada kebangkitan. Yesus berkata, this is real. Thomas, this is so real. Lihat Thomas nih, pegang, remember. Dia ingat untuk dia mengasihi satu sama lain. Dia ingat bahwa Tuhan berkata begitu banyak hal di malam perjamuan dan sepertinya Tuhan nanya kepada Thomas, sekarang kamu udah lihat kan? Terus kamu mau apa? Kau bilang kalau sampai aku cucukkan tanganku di luka baru aku percaya. Oke, sekarang sudah nih. What are you gonna do? Setiap dari Anda dan saya pernah pasti Tuhan buktikan bahwa dia baik, bukan? Angkat tangan Anda yang pernah terima kebaikan Tuhan. Kalau sudah terima pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, what are you gonna do next? Karena banyak orang ditolong sama Tuhan, di-visit sama Tuhan, dikunjungi oleh Tuhan, cuma bilang thank you God, bye. See you next time, sampai ketemu lain kali kalau saya punya masalah lagi. Tapi Yesus melihat kepada Thomas, make decision. Kamu maunya apa? Saya sudah tolong, saya sudah lawat, saya sudah hadir sekarang. Saya buktikan luka itu betul, masih ada lukanya, luka itu real. Itu memang sakit, tapi saya juga hidup. What are you gonna do? Abis ini mau apa? Abis ini kamu mau apa? Tuhan memberikan kepada Thomas pilihan. Hey,
Ada kemungkinan ini terjadi lagi, kamu mau apa? Gak ada garansi di dalam Tuhan sekalipun bahwa luka itu tidak akan terjadi lagi, bukan? Mau pelayanan, mau di gereja manapun lah. Dan Tuhan hari ini bertanya kepada Anda, kalau saya jamah kamu, kalau saya hadir manifestasi saya datang dalam kehidupan kamu, habis itu kamu mau apa? Choose wisely, pilihlah dengan bijaksana. Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Seperti salah satu penulis yang paling saya suka, Saint Augustine, dia berkata begini, He who created us without our help, dia yang menciptakan kita tanpa bantuan kita, will not save us without our consent. Gak mau nolong kita tanpa persetujuan kita. Kita diselamatkan karena Roh Kudus bekerja dalam hati orang percaya, dengan mulut orang diselamatkan. Dia gak bikin kita jadi robot, tiba-tiba ada tombol, cek dia percaya. Enggak gitu. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ada pilihan, dalam hidup ini ada pilihan. Yang Tuhan mau kasih dalam kehidupan Anda. Ini aku sudah muncul, what are you gonna do, what do you want? Apa yang mau engkau lakukan? Tiba-tiba Thomas ngelihat, gitu ya. Oh Tuhan, ini yang kau ngomongin selama ini. 7 hari terakhir sebelum penyaliban, oh ini yang kau ajarkan selama ini. Oh now I got it. Pas aku pegang luka itu, oh untuk itu ya ke depannya. The pain is real, but I'm real too. Akan ada luka loh Thomas, tetapi aku bersama-sama dengan engkau. Berbahagialah kalau kamu percaya. Meskipun di tengah luka apapun, aku ada hadir di situ dan aku telah mengalahkan segala sesuatu. By seeing the big picture, we move from doubt to deeper faith. Gitu ya. Wow. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Dan kemudian Thomas, kalau Anda baca pasal selanjutnya, mereka sudah ada di Danau Galilea. Mereka menangkap ikan semalam-malaman dan mereka gak mendapatkannya, bukan? Dan Yesus muncul di tepi Danau Galilea. Hei anak-anak, apakah gak punya lauk pauk untuk dimakan? Apakah engkau dapatkan ikan? Mereka menjawab dari kapal kira-kira 100 meter jaraknya, 50-100 meter dikatakan, oh kami gak menangkap apapun. Tapi firman Tuhan menyebutkan di Yohanes pasal 21, dan Thomas adalah salah satu yang di kapal itu. Dia tidak lagi meninggalkan fellowship sama sekali. Dia ikut Petrus dan beberapa murid yang lain menangkap ikan dan Thomas ada di situ. Dan kemudian mereka menangkap sejumlah ikan karena Yesus menyuruh menebarkan jalannya ke sisi yang lain dan mereka mendapat 153 ekor ikan. Dan kemudian murid yang dikasih Yesus, Yohanes berkata, itu Tuhan. Dan kemudian ketika mereka sampai di pantai, Yesus sudah bakar roti, sudah bakar ikan dan kemudian mereka makan bersama-sama. Thomas ada di situ loh. Kalau nanti di rumah Anda baca Yohanes 21, Thomas salah satu ada di situ. Dia gak pernah lagi meninggalkan the fellowship. Dan kemudian mereka dikatakan habis makan mereka berjalan dan kemudian mungkin Thomas mendengar Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkatakan, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Jalan lagi. Do you love me? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Mungkin Thomas agak jauh tapi dia bisa mendengar Yesus bertanya itu. Karena terbukti yang menulis Yohanes bukan berarti yang lain mendengar. Itu bukan dua conversation yang rahasia. Semua orang mendengar Yesus bertanya kepada Petrus. Mungkin Thomas berkata begini, Tuhan, kalau Tuhan tanya saya juga dong. Kalau Tuhan tanya saya pasti jawab yang sama. I will follow you. Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan lakukan apa yang kau suruh aku lakukan. Coba Tuhan tanya saya, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan hanya bertanya kepada Petrus. Yang ketiga kali, Petrus, do you love me? Ya Tuhan, Engkau lah Tuhan yang tahu segala sesuatu. You know, saya gak bisa mengasihi Engkau dengan sempurna, agape, tapi aku bisa filio Engkau. Sekali lagi Yesus menunjukkan kerendahan hati, bukan ya sudahlah. Gembalakanlah domba-dombaku. Nangkep langsung Thomas. Ini yang mau dia katakan, ini yang dia mau supaya saya kerjakan dalam kehidupan saya. Dan Thomas melayani. Ada 267 tulisan
bapak-bapak gereja, abad ke-1, abad ke-2, abad ke-3, yang mengatakan bahwa semua rasul-rasul martir mati dengan cara yang sangat kejam kecuali Yohanes. Semua rasul yang lain mati dengan martir, dibunuh dengan cara yang sangat kejam sekali. Tradisi gereja mengatakan Thomas, dia pergi ke India memberitakan firman Tuhan. Dan kemudian dia kembali ke Yerusalem lapor, tapi dia pergi lagi ke India. Dan kemudian di sana ketika sedang berkhotbah, dia ditombak dan kemudian dia mati. Itu menurut cerita gereja mula-mula. Ada begitu banyak tulisan yang mengatakan bahwa tidak ada rasul yang survive, yang hidup baik-baik saja. Semuanya mati martir kecuali Yohanes murid Yesus. Berarti mereka menerima sebagai kebenaran yang umum pada saat itu bahwa tidak none of them survive kecuali Yohanes murid Yesus yang menulis Injil Yohanes. Saya bisa berpikir dari Thomas yang tadinya bilang, kalau aku nggak sentuh lukanya, aku nggak akan percaya. Menjadi Thomas yang bilang, Tuhan, bahkan kalau sampai saya harus mati di India, aku tidak akan meninggalkan Engkau. How can it be? Kok bisa sampai kayak gitu? Dan ketika dia menyentuh tubuh Yesus, setelah saat itu saya rasa dia buat komitmen. Dan ini merupakan sebuah komitmen yang harus kita ambil sore ini. Thomas committed to always staying connected to the Lord's body. Thomas mengambil kesimpulan ketika dia menyentuh luka Yesus, aku tidak akan pernah meninggalkan tubuh ini. Meskipun secara fisikal dia gak lagi bisa pegang Yesus, tetapi pengalaman itu tidak pernah meninggalkan dia. I will never leave the body. Saya gak pernah lagi mau meninggalkan firman. Saya gak lagi mau meninggalkan hadiratnya. Saya gak mau lagi meninggalkan persekutuan dengan orang percaya. Apapun yang terjadi, betapapun hancurnya keadaan saya, I will never leave the body. Hari ini saya gak tahu keadaan Anda dan di mana engkau berada, but never leave the body. Jangan pernah tinggalkan tubuh itu. Tubuh bicara banyak, bukan hanya gedung gereja dan organisasi, no. The body berbicara tentang dia yang adalah roti hidup itu. Dia adalah firman yang hidup itu. Bicara tentang firman, bicara tentang hadiratnya. Berbicara tentang persekutuan antara saudara-saudari seiman. Never leave the body. Jangan pernah saking kecewanya dalam hidup sehingga Anda meninggalkan visitasi dari Tuhan. Dalam kehidupan kita, sama-sama kita bangkit berdiri. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kalau itu Anda bilang bahwa Tuhan, I need your visitation. Aku perlu jamahanmu lagi. Seperti Thomas, apapun keadaan Anda, lagi mengalami promosi atau demosi, tapi Anda mengatakan, I need you Lord. Saya perlu Engkau untuk hadir dan muncul dalam kehidupan saya. Kalau itu Anda angkat tangan Anda di depan Tuhan. Tuhan, Engkau lihat begitu banyak anak-anak-Mu yang lapar dan haus akan Engkau. Hamba-Mu gak tahu keadaan mereka, tapi temui mereka, meet them where they are. Temui mereka di tempat mereka saat ini. Temui mereka di level iman mereka. Temui mereka dalam keadaan mereka. Temui mereka dalam keadaan kondisi hati mereka. Apapun yang sedang terjadi, Tuhan Yesus Engkau temu. Roh Kudus Engkau bertemu. Kami minta ya Tuhan, kalau Thomas tanpa minta saja Engkau hadir, apalagi kami minta Tuhan.
Engkau melawat anak-anakmu tempat ini. Di tempat di mana mereka ada. Sebagaimana mereka ada, temui mereka, temui mereka, temui mereka. Bless them, berkati mereka, temui dalam segala area kehidupan mereka. Temui. Show yourself strong, nyatakan dirimu kuat. Biar yang sakit menjadi sembuh. Yang datang dengan beban berat pulang bawa kelegaan in Jesus name. Terima kasih untuk hari ini Engkau bukan hanya muncul, tetapi Engkau stay, Engkau diam, dwell in us. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau gak hanya sekedar muncul, Engkau selalu tersedia bagi kami. Ajar kami gak pernah meninggalkan the body. Ajar kami gak pernah meninggalkan hadirat-Mu. Biar umat Tuhan terus naik dan tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor, apapun yang dipegang berhasil. Diberkatilah Engkau dalam keluarga-Mu, dalam pekerjaan-Mu, dalam sekolah-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kota maupun luar kota. Biar Tuhan sendiri yang menjaga Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami minta ini dalam satu nama yang luar biasa, nama yang telah bangkit dari antara orang mati, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Happy Sunday semuanya. God bless.